Halo, selamat datang di Winsiling untuk bacaan kali ini. Judul bacaan kamu adalah pesan pengantar perjalanan kamu. Ya, kita lihat aja di sini pesannya seperti apa. Dan perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah hanya untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta. Mungkin bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini aku sistemnya pilih kartu. Untuk kali ini aku memakai atribut kartu dan kristal. Jadi pilih aja sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Aku sebutnya ini pile 1, pile 2, pile 3. Ya. Kalau ketarik lebih dari satu gimana? Boleh. Kamu ketarik kedua pile atau mungkin kadang ada kalanya kok ketiga-tiganya saya ketarik, berarti ada pesan-pesan di situ untuk kamu. Kalau yang kamu pilih ternyata seperti kamu rasa, kok ini seperti nggak resonan sama saya ya, kamu bisa coba pilih yang lain. Ya, kadang kalau pikiran kita lagi kurang tenang, kita bisa aja salah narik intuisi, itu bisa terjadi, itu normal. Ya, kalau yang lainnya sama sekali nggak ada yang resonate, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau mungkin bacaan ini belum untuk kamu. Ya, itu saja. Dan ya, silakan klik di kolom deskripsi untuk loncat ke file kamu, atau kamu mau langsung geser video ini, bisa bebas, silahkan langsung ke file kamu. Ya, yang pertama di sini kita file 1, kristalnya Golden Healer. Ya, sorry tadi videonya terpotong. Ini file nomor 1 Golden Healer. Ya, warnanya agak gelap ya yang ini. Lalu yang kedua Emerald. Ya, ini emerald, batu emerald. Lalu yang ketiga ini ada red banded calcite. Ya, atau bisa disebut ya pork stone. Oke, silakan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Oke, semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan resonate untuk sebanyak-banyaknya kamu. Dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo pal nomor 1 bagi kalian yang memilih kartu ini dengan kristal ini. Ya, kristalnya ini Golden Healer. Cuman ini Golden Healer-nya memang pekat ya gitu, jadi kelihatannya agak gelap warnanya. Biasanya kan lebih kayak agak sedikit transparan. Ya, ini adalah bacaan kamu yang judulnya pesan pengantar perjalanan kamu. Ya, jadi dimanapun sekarang kamu lagi apa dalam perjalanan kamu, ini pesan untuk mengantar kamu ke arah yang mungkin bisa lebih baik. Oke, file nomor 1. Oke, kita lihat di sini kartu yang kamu pilih apa. Listen. Mendengar. Ya, file nomor 1. Kamu lihat di sini seperti ada wanita berada di puncak menara. Ya, dan dia sendiri. Di jendela dia melihat alam sekitar dia. Ya, dia melihat ke bawah. Nih, di sini file nomor 1. Melihat ke bawah bukan berarti ada kesedihan di dalam diri. Tetapi seperti dia, yang aku lihat ya dalam batinku, dia tersenyum. Dan dia bilang sama dirinya sendiri, suatu saat aku akan turun dari menara ini. Ketika aku sudah siap. Dan aku pasti akan siap. Ya, jika bukan hari ini, besok mungkin. Jika bukan besok, besoknya lagi mungkin. Ya, tapi dia tetap ada seperti kesedihan yang sudah sirna gitu ya, seperti itu file nomor 1. Sebuah keoptimisan yang hadir di dalam bagaimana cara dia melihat situasinya yang seperti ini. File nomor 1, mungkin sebagian besar dari kamu lagi merasa terjebak dalam situasi seperti wanita ini terjebak dalam menaranya. Ya, kayak ini kayak cerita Rapunzel ya, seperti itu bagi kamu yang tahu. Cuman, ya tentunya nggak persis seperti itu. Kalau ini lebih kayak ke sebagian dari kamu mungkin merasa kenapa ya saya jadi seperti disendirikan sama semesta.
Entah ini yang kamu mau sendiri, atau situasi-situasi seperti lepas aja dari kamu gitu. Ya, ini bisa orang-orang sekitaran kamu mungkin, yang tadinya deket dari nggak deket. Dan mungkin kamu ngerasa saya seperti ditinggal sama orang ini, terus kok saya ditinggal lagi sama ini, atau kayak apa, atau situasi yang meninggalkan saya, atau saya akhirnya harus jauh dari situasi-situasi ini. Perjalanan kamu saat ini, fase kehidupan yang kamu sedang lewati saat ini, power nomor 1. Ini butuh kamu jalanin sendiri. Ya, ada hal-hal dalam hidup kita yang kita hanya bisa temukan ketika kita sendiri. Karena ketika kita sendiri, kita baru akhirnya diam dan mendengar. Nih, makanya di sini listen. Ya. Gitu. Kalau kita riweh sama orang-orang sekitaran kita, sama kondisi di sekitaran kita apapun, kita lupa. Kita lupa apa untuk diam dan mendengar. Ya. Jadi kamu butuh momen sendiri ini, hermit mode kamu ini, untuk mendengar apa? Petunjuk langkahmu berikutnya. Banyak dari kalian yang mungkin stuck dalam hidup itu karena belum bisa denger itu. Sesimpel itu, power nomor 1. Jadi apapun mungkin kekacauan dalam proses ini gitu ya. Misalkan tadi masalah kehilangan, atau masalah apapun yang kamu mungkin lewatin, sebenarnya semesta memberikan kamu kesempatan untuk diam dan mendengar. Di sini kamu belajar, ternyata mendengar itu ada ilmunya ya. Cuman sekedar mendengar aja gitu loh. Kelihatannya sangat sepele. Tapi ternyata dampaknya dalam hidup kamu besar. Seseorang yang tidak bisa mendengar dirinya sendiri biasanya sulit untuk berkembang. Power nomor 1. Ya, selalu dengar kata-kata orang. Selalu nunggu orang lain yang harus mungkin ngasih tahu dia harus apa. Ngambil keputusan untuk dia harus gimana. Tapi seseorang yang sudah bisa mendengar, dia bisa ngambil keputusan batinnya sendiri. Kamu sedang dikondisikan untuk bertemu kembali sama suara jiwa kamu, power nomor 1. Makanya kristal yang kepilih untuk kamu di sini adalah Golden Healer. Ya, dan kebetulan Golden Healer ini, yang ini, aku ada yang lainnya, yang lebih terang-terang warnanya, tapi yang kepilih ini. Warnanya seperti pekat, gelap. Nah, sekarang PR kamu di sini berarti apa? Untuk menerangkan ini. Untuk bertemu dengan sisi-sisi gelap yang ada di dalam diri kamu ini dan kamu sembuhkan satu persatu. Kamu cuci perbagian-bagian ya, seperti itu power nomor 1. Kamu sedang dimurnikan. Apapun bentuk kesedihan, ketakutan, kegelisahan kamu ini akan berakhir, akan ada saatnya itu selesai. Dan ketika kesedihan itu selesai, kamu akan mulai berpikir seperti perempuan ini yang tadi aku bilang. Mungkin kemarin-kemarin, dulu-dulunya dia tiap kali lihat ke bawah, dia sedih. Dia menginginkan saya bisa bebas dari sini. Ya. Bentuk kebebasan ini bisa dalam konteks apapun ya. Kamu terbebas dari situasi kamu, entah masalah isu finansial, isu apa, dan lain-lain. Ada perasaan seperti, yaitu kesedihan, mungkin kepahitan, kekecewaan dengan hidup, dengan seseorang, dengan situasi, apapun ini. Energi-energi yang bikin kamu butek di dalam. Nih, ini yang lagi semesta lagi arahin kamu untuk bersih ini nih. Dan bagaimana cara membersihkan ini? Nggak bisa lewat tangan orang lain. Harus lewat kesendirian kamu. Harus lewat kamu mendengar arahan semesta untuk kamu membersihkan ini. Power nomor 1. Power nomor 1 di sini aku menangkap pesan, jika kalian sudah berhasil melewati proses ini, kalian akan menemukan kunci kesembuhan. Kunci kesembuhan ini yang kamu pakai untuk sembuhin diri kamu sendiri.
Dan mungkin ke depan kamu akan pakai kunci yang sama untuk membantu orang-orang di sekitaran kamu nanti. Ya, makanya kayak aku bilang, wanita ini bilang di gambar ini, dia bilang ketika aku tahu aku akan turun ke sana ketika aku udah siap. Yang artinya apa? Dia sudah tahu kalau saya belum bisa turun, saya nggak diizinin sama semesta turun ke bawah sini. Berarti saya belum siap untuk bertemu sama apa yang ada di bawah sini. Ini pesan yang sama untuk kamu. Jika apa yang kamu pikirkan, harapkan itu belum bisa datang ke kamu, berarti kamu belum siap bertemu dengan itu. Berarti kamu belum siap menerima apapun itu. Mau itu rezekimu, jodohmu, dan lain-lain. Di dalam menara sendiri ini, meskipun kamu sendiri, tapi kamu dipersiapkan. Ya, nomor 1. Ini. Rasanya di awal memang gak enak, tapi begitu kamu jalanin dengan pemahaman ini, lama-lama kamu akan ngerti kenapa saya memang harus ngelewatin ini dulu sendiri. Gak bisa ada siapa-siapa dulu. Kalaupun kamu ada siapa-siapa, kamu akan lebih banyak memilih waktu untuk sendiri. Nanti kamu akan nyaman sama diri kamu sendiri. Kamu akan punya koneksi yang sehat sama diri. Itulah di saat kamu siap untuk explore lagi apa yang ada di bawah sini. Ya, power nomor 1. Jadi kalau kamu yang ada di momen merasa sendiri, kosong, hampa atau apa, sekarang ngerti ya kenapa. Nih, kamu lagi dalam fase ini dalam hidup, perjalanan kamu lagi ini. Tentunya perjalanan kamu nggak akan kayak gini terus, enggak. Ini momen sementara. Menara ini seperti pemberhentian sementara. Kamu nggak selamanya ada di sini. Bahkan Neki Sara Punzel pun, dia juga nggak selamanya ada di menara itu kan. Akhirnya dia turun, akhirnya dia menemukan cinta, akhirnya dia menemukan kesejahteraan. Itu, kamu akan ada momen itu. Oke, power nomor 1. Oke, sekarang kita lihat dari kartu-kartu berikutnya ya untuk power nomor 1. Aku doa sebentar. Oke, power nomor 1. Pesan pengantar perjalanan kamu. Sebentar ya, ada yang jatuh, sebentar aku ambil. Ya, yang jatuh ada beberapa, ada 1, 2, 3, dan aku diminta untuk ambil ketiga kartu ini. Ya, nanti sisanya aku ambil lagi dari bawah deck sini. Oke, kita ada 8 of Cups. Aku nggak baca kartu kebalik ya. 8 of Cups, lalu ada 9 of Swords. Ya, ini energi anxiety-nya ya, energi pikirannya. 9 of Inspiration, 9 of Wands, oke. Sorry. Ya, di sini ada Queen of Pentacles. Ya. Ada The World. The Wheel of Fortune. Wah, ini pemutaran siklus yang sangat besar sih, power nomor 1 ya. Ntar aku jelasin. Oke. Lalu di sini ada 3 of Swords ya, make sense. Knight of Swords. Banyak energi Swords ya, power nomor 1. Air Signs hadir nih di sini. Banyak. Iya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ya, power nomor 1, nih, kamu lagi ada dalam perjalanan. Ini kan dia lagi berjalan, rasanya kayak jalan di padang pasir gurun gitu ya. Sendirian, panas ya. Kadang-kadang ketika kita sendirian, kita mulai uring-uringan, kita mulai ini mungkin merasa kesepian dan lain-lain seperti itu. Tapi di sini, bola hitam ini sebenarnya melambangkan gerhana. Jadi ini kayak gerhana matahari. Gitu. Yang artinya apa, hidup kamu sedang melalui proses transisi transformasi yang akan besar ke depan. Karena ini Wheel of Fortune sama The World, ini 2 kartu perputaran hidup yang sangat besar. Dan ada 2 angka 9 di sini.
ya, yang melambangkan ending. Maksudnya kayak kamu sudah sedang menuju ending di sini. Ini mungkin sebentar lagi perjalanannya. Tapi kamu masih butuh satu step lagi ini yang aku lihat. Power nomor 1. Ya, the wheel of fortune, hidup kamu akan berputar drastis. The world, kosmos ini melambangkan siklus semesta alam yang selesai, siklus karma. Queen of Pentacles ini energi kamu, power nomor 1, di mana kamu akhirnya sudah siap menerima. Ya, Queen of Pentacles ini kalau keluar biasanya kamu akan terima sesuatu, entah itu rezekimu, entah itu apa gitu ya. Tapi setelah kamu akhirnya bisa pergi dari emosi-emosi yang sudah kamu tinggalkan lagi. Makanya seperti aku bilang, si wanita yang ada di dalam menara ini dia sudah tinggalin tuh kesedihan-kesedihannya. Meskipun dia tiap hari nyangkut di menara, tapi dia bisa senyum setiap hari. Dia main di jendelanya, burung-burung lah hinggap di dia gitu ya. Dia kasih makan, dia happy, dia ngelihat alam sekitarnya. Dia mulai mendoakan alamnya, dia mulai terhubung dan terkoneksi lagi dengan alam sekitar. Yang tadinya dia terjebak di dalam, dia pikir dia sendiri, dia pikir dia bakal di sini selamanya gitu kan. Dia kalau lihat ke bawah, lihat mungkin ada orang lewat, dia beruntung ya. Kenapa saya nggak bisa seberuntung dia? Tapi sekarang hal-hal itu sudah dia tinggalkan. Karena dia sadar nilai diri saya tidak diukur dari keberuntungan orang lain. Itu yang mungkin selama ini membuat saya pedih dan sakit. Itu yang membuat diri saya jadi banyak pekat-pekat gelap seperti ini. Ini bisa banget diberesin kok, power nomor 1. Aku melihat adanya semacam semangat baru yang timbul dalam perjalanan kamu ke depan. Aku melihat adanya kesembuhan dari cara kamu berpikir, pola pikir kamu, dan lain-lain. Semua berputar. Semua yang di dalam kamu ini akan muter ke arah yang lebih baik. Ya, ibaratnya ketika energinya muter, itu sekaligus membersihkan energi di dalam diri kamu, dan akhirnya aura kamu lebih bersih. Dan petunjuk jalan kamu akan baru kebuka. Kamu sudah meninggalkan apapun bentuk kekecewaan, kepedihan, tangisan, apapun ini ada di sini. Tapi dari hati kamu akan keluar cahaya berwarna emas ini. Makanya di sini golden healer. Ya, visualisasi cahaya emas turun dari langit ke kepala kamu ya, ke crown chakra kamu, ke ubun-ubun. Rasakan cinta kasih Tuhan semesta di situ. Karena yang bisa yang bisa membuka jalan kamu ke depan adalah ketika welas asih dan empati itu tumbuh dalam diri kamu lagi. Power nomor 1. Hanya itu jalan keluar kamu. Karena kalau itu sudah tertanam kembali di dalam kamu otomatis akan lebih tenang. Anxiety ini, sakit kepala ini, stres ini, beban ini akan hilang. Dari suara-suara yang ada di kepala kamu ini akan berubah menjadi suara inspirasi. Kamu akan mendengar inspirasi kamu ngarahin kamu kemana. Ngarahin kamu untuk berbuat apa, berlaku apa, mengambil langkah apa, dan lain-lain. Ya. Cakranya crown sama satu lagi solar plexus yang aku lihat itu yang kamu fokusin kalau dalam meditasi. Beberapa dari kamu mungkin bisa lakuin itu. Kamu tuh energi kamu tuh kayak napak lagi, grounding lagi, kuat gitu loh, seperti itu. Niatan baru muncul, niatan timbul untuk ke arah yang lebih baik. Ya, jadi ini kesembuhan dalam segala aspek kalau yang aku lihat ya. Dari aspek rezeki kesembuh, nanti dari aspek relasi sembuh, dan lain-lain. Karena vibrasi kamu akan naik yang aku lihat. Makanya gambaran menara ini sebenarnya simbol kamu semakin tinggi secara energi. Lewat kesadaran, lewat welas asih yang tadi aku bilang. Tanpa welas asih, tanpa empati, tanpa cinta, kamu gak akan bisa naik. Makanya aku selalu bilang sama orang, penyelesaian segala masalah itu adalah itu. Energi-energi itu. Kamu dijahatin orang, kamu diguna-guna orang, kamu yaitu dikata-katain orang. Pakai welas asihmu.
Gimana cara pakai welas asih? Bukan berarti kita, oh ya udah nggak apa-apa, silakan kata-katain saya, silakan guna-guna saya. Bukan seperti itu ya. Tapi welas asih itu adalah kamu paham. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hilang arah. Orang-orang yang belum ngerti arti bahagia. Maklumin saja. Dia mau ngapain, dia mau ucap apa, dia mau laku apa, itu tanggung jawab dia sama Tuhan semesta alam yang maha adil ini. Kamu gak usah khawatir. Fokus kamu, bagaimana kamu membuat batasan-batasanmu yang sehat untuk kamu. Ya, dan jangan kasih makan energi kamu di sini. Artinya apa? Jaga energi kamu pakai energinya untuk hal-hal yang lebih positif daripada untuk merespon kenegatifan. Karena ini aku ngeliat beberapa dari kamu lagi ada dalam kasus seperti ini. Cara kamu terbebas dari siklus karma ini, cara kamu terbebas dari apa yang memblok atau membelenggu manifestasi kamu adalah ternyata jawabannya energi cinta kasih. Tuhan lagi ngajarin kamu ini. Kamu dijahatin orang, bisa nggak kamu doain dia malamnya? Semoga kamu bisa hidup bahagia, supaya kamu nggak lagi nyakitin orang, siapapun ke depannya. Bisa nggak kamu punya welas asih itu? Begitu itu tumbuh tulus dari kamu, ini karma akan patah. Selesai pelajaran kamu di situ. Power nomor 1. Begitu ini sudah beres, kamu siap maju. Kristal ini akan menjadi terang benderang, bukan butek lagi. Oke? Power nomor 1. Ingat analogi ini, ingat pesan ini, karena ini pesan pengantar kamu, power nomor 1. Ya, dan otomatis koneksi hubungan kamu dengan Tuhan semesta alam ini akan jauh lebih kuat, jauh lebih strong. Di situ kamu akan benar-benar lihat ternyata perputaran hidup itu effortnya nggak harus kemana-mana, effortnya cuma dari dalam diri. Kita sembuhin dalam kita benahin dalam kita. Ternyata semua yang ada di luar sana ikut berubah sama kita, berputar 180 derajat. Hidup kamu ke depan ini akan totally berbeda. Masa depanmu cerah sekali. Ini power nomor 1. Cuman memang kamu lagi melewati fase ini aja, fase pembelajaran besar tentang ini. At the end of the day, listen. Kamu cuman mendengar. Ketika kamu tenang, kedengeran pasti suara batin. Pasti kedengeran. Ya, kok aku nggak bisa dengerin sih suara batin aku? Berarti tenangmu belum dapet. Itu aja. Nggak apa-apa, bukan berarti gagal. Coba lagi. Suara batin itu sangat halus sekali. Ya, energi kita mesti halus juga. Ya, kalau energi gerasok-gerusuk ya gitu ya, kayak aduh nggak bisa nih, saya nggak bisa tenang, saya terlalu pikiran saya loncat-loncat terus, saya nggak bisa meditasi, bukan nggak bisa, tapi belum ada dedikasi yang cukup untuk itu, belum ada niatan yang cukup untuk itu. Karena selama ada niat pasti ada jalannya, pasti. Jadi artinya apa? Pasti bisa. Orang meditasi itu pasti bisa. Orang ada kok ya maksudnya kayak ya klienku atau pasienku yang tadinya benar-benar nggak bisa meditasi, ya meditasi sekarang dia tiap hari, nggak lama-lama ya 5 menit 10 menit, nggak masalah aku bilang. Konsisten kok yang penting ya. Yang tadi dia benar-benar nyerah, saya nggak bisa, kayak saya udah cobain ini itu semuanya, saya nggak bisa. Akhirnya ternyata problemnya adalah di pemahaman. Kita nggak bisa paksa orang meditasi, kalau ngerti kan? Kalau lagi kayak gitu kita nggak bisa paksa, tapi kita bisa kasih pencerahannya di situ. Kenapa kamu nggak bisa meditasi? Karena ini. Benerin itu semua, bisa lah baru kamu di situ. Ya. Ketika sudah bisa meditasi bukan berarti semuanya udah bener, enggak. Ya nanti setelah meditasi ini yang akhirnya bisa dibenerin jadi bisa benar. Gitu.
Ya makanya dia sendiri di atas ini, dia sering gitu ya, doa, meditasi seperti itu. Aku di sini bukan kayak nyuruh orang doa, itu kembali ke masing-masing lagi. Power nomor 1, cara kamu ibadahmu dan lain-lain ya. Kita semua punya cara yang berbeda-beda. Cuman intinya itu, aspek itu akan semakin strong di kamu. Itu doang yang aku bilang. Karena kamu akan semakin ngerti ya, ternyata emang pintu tuh yang bisa bukain cuman semesta aja. Kalau belum dibuka berarti aku nggak boleh masuk ke sana, belum boleh masuk ke sana, atau belum boleh masuk ya, atau ada pintu lain yang memang mau dibuka untuk kamu di saat yang tepat. Ya, dan divine timing itu sangat miraculously ya, maksudnya kayak dalam artian waktunya Tuhan semesta itu ajaib sekali. Jadi kamu jangan underestimate atau menyepelekan waktu semesta. Dia yang paling tahu kapan waktu terbaiknya kamu. Jangan main egomu sendiri. Ya, dengan kayak kenapa nggak datang sekarang, kenapa nggak lama, kenapa ini. Rendah hati lagi di situ. Semakin tinggi egomu, semakin nggak datang apa yang kamu mau manifestasikan. Ini power nomor 1. Itu blok manifestasi. Ya, oke. Sekarang aku akan buka kartumu yang berikutnya. Ya, oracle-nya warnanya mirip ya sama kartu tarot. Jadi nyaru yang terpilih kartu-kartunya ini. Ya nggak apa-apa. Kita lihat ya, aku cuma akan keluarin 2 kartu lagi. Oke, kita lihat ya. Power nomor 1. Oke, 2. Ya. Ada energi malam hari di sini ya. Relax. Angka 11. Mungkin ini angka yang sering kamu lihat, angka kembar 1. Yang artinya apa? New beginning, awal mula baru. Kamu lagi mau masuk ke awal mula baru kamu nih. Kan semua sedang bertransisi. Semua akan berubah besar. Aku bilang semua akan berputar. Ya. Ini tadi kartu-kartunya sini udah hadir semua nih ending-endingnya. Nah ini ngomongin tentang beginningnya. Dan pesan semesta cuman 1 kata ini. Relax. No, gak usah khawatir. Relax, tenang aja. Relax aja. Kamu lagi bisa relax sendiri, relax. Banyak dari kalian yang akhirnya mungkin jam tidurnya ya jadi lebih malam, mungkin lebih subuh gitu ya. Seperti itu, gak apa-apa. Itu waktu kamu tenang batin. Kadang tenang batin ini kita baru bisa rasa ketika malam atau menuju subuh. Ya, gak apa-apa. Ngalir. Kadang kayak kita kok kayak mau tidur, tapi kok saya nggak mau tidur. Nggak apa-apa, kamu sedang menemukan inimu, energi barumu di sini. Ada fase-fasenya kok. Nanti normal lagi, nanti akan biasa lagi setelah ini beres. Kenapa? Karena kamu lagi butuh kesunyian, kesendirian, ketenangan ini. Nah kadang kan kita bener-bener baru bener-bener bisa sunyi, tenang ketika jam-jam begini nih, jam-jam 11 ke atas gitu ya. Sampai jam 1-an gitu-gitu seperti itu kan orang mostly udah pada tidur, istirahat, suasana alam lebih sepi. Di situ kamu kadang dapat refleksinya seperti itu. Makanya kan di sini bulannya kepantul ke airnya ya, seperti itu. Oke. Dan di sini ada take stock of your achievements ya, di sini dibilangnya. Jadi pesannya untuk kamu di sini adalah jangan selalu melihat hidup setengah kosong. Fokuslah ke pencapaian-pencapaian yang sudah ada sampai saat ini. Baru tadi aku ada ini ya, orang personal datang ke aku. Dia bilang saya sendiri. Saya ngerasa sendiri, saya ngerasa kosong. Akhirnya mungkin ya ada pelarian-pelarian yang dia lakukan lah, seperti itu. Tapi aku bilang, kenapa kamu merasa kosong? Kenapa kamu melihat hidup kamu kosong? Kenapa kamu nggak putar perspektif kamu untuk melihat hidup kamu adalah isi? Habis nggak ada perubahan, Kak? Kamu yakin nggak ada perubahan? Dari terakhir aku ketemu kamu, aku pernah ketemu sama dia beberapa bulan lalu gitu ya, maksudnya reading juga dan lain-lain. Aku bilang, sampai sekarang, detik ini, kamu bilang gak ada perubahan. Kata siapa? Ya, mungkin kehidupan percintaan kamu belum ada perubahan yang signifikan. Mungkin ini ya, ya di concernnya memang lebih ke situ. Sini aku sharing aja ya, tentunya ini anonymous, aku gak akan sebutin namanya, privasi.
Cuman ini buat pelajaran, buat bahan ini ya, knowledge, pemahaman di sini untuk kamu. Terus aku bilang, dari waktu itu sampai sekarang kerjaan kamu udah berubah. Bahkan kamu aja potong rambut pendek, aku bilang kayak gitu. Perubahan-perubahanmu dari dalam itu sudah banyak terjadi. Tapi kamu selalu otaknya mikirin apa yang masih kurang dari kamu. Kamu masih mikirin apa yang kosong ini. Dengan berharap itu bisa diisi lewat kehadiran apapun yang muncul dari luar kamu. Kenapa kamu gak bisa lihat hidup sebagai pencapaian? Perubahan yang sudah terjadi sampai detik ini sebenarnya udah ada. Tapi kamu gak bisa apresiasi itu. Kamu gak bisa lihat ke situ. Karena fokus kamu selalu di bagian kosongnya. Aku gak punya ini, aku gak punya itu. Hidupku gak kemana-mana. Hargai pencapaianmu. Hargai prosesmu. Perubahan besar butuh waktu. Ya. Mulai analisa lagi pencapaian saya sampai detik ini tuh apa. Rangkul itu dan hargai itu sebagai hasil kamu. Fokus ke ini ya, mengisi diri dan menghargai hasil dalam setiap harian kamu. Nanti sisi-sisi kosong dan hampa ini lama-lama makin gak berasa. Lama-lama kamu jalan ke arah keutuhan kamu sendiri. Power nomor 1. Di sini ada gambar 2 burung kembar. Beberapa dari kamu yang mungkin, kenapa aku tadi sharingnya adalah ini ya, nggak ada kebetulan ya, tadi aku sharing di bagian masalah love life, sebagian besar dari kamu ada kehampaan dalam cinta. Aku bisa lihat ini. Ya iya, dia sendirian di menara sini. Tapi kamu lihat, burungnya bertengger bareng nih, berdua. Ya bagi kalian yang sampai sekarang masih khawatir tentang jodoh, nggak usah khawatir. Jodohmu ada. Tapi, di saat kamu siap menerimanya, ya, ada, tenang aja, relax. Ya, angkamu itu memang angka 1 dan 9. Ya, karena akan transisi dari 9 balik lagi nanti ke 1. Kamu akan sering lihat banyak kombinasi angka ini. Entah 19-19, 19-9-1 atau apa, angka kembar 1, angka kembar 9. Ini memang ngomongin tentang endings and new beginnings untuk kamu. Oke, file nomor 1. Oke, sepertinya itu aja bacaannya. Aku sudah nggak nangkep pesan apa-apa lagi, sepertinya berhenti di situ. Dan ya, sebelum aku akhiri bacaan ini, ada beberapa energi zodiak yang hadir untuk pile nomor 1. Ya, ini bisa kamu, bisa seseorang ya yang berperan dalam perjalanan kamu. Pile nomor 1. Kita ada air signs yang tadi aku bilang ya, Gemini, Libra, Aquarius hadir banget di sini. Lalu earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn ada. Dan fixed signs lainnya Scorpio sama Leo. Ya, pile 1. Itu saja bacaannya sampai di sini. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Pak nomor 1, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya Winsiling juga. Ya. Dan ya, belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus ya, spiritual mentoring. Ini khusus bagi mereka yang mungkin masih dalam perjalanan awakening spiritualnya, mungkin masih banyak pertanyaan, bingung dengan apapun seputar spiritualitas diri. Kalau kamu terpanggil, aku bisa bantu di situ, silahkan. Ya, itu aku buka sesi itu khusus untuk itu tujuannya. Lalu yang kedua ada tarot mentoring atau tarot coaching. Ini juga bagi yang benar-benar memang mau serius belajar ya, untuk memakai kartu sebagai media spiritual, media penyampai pesan positif. Ya, aku akan bagikan tata caranya, pembenahan energinya, semua di situ. Kita belajar kartu-kartunya juga, dan tentunya nanti juga ada
tes langsung ya gitu. Aku akan tes intuisi kamu di situ. Ya itu nanti aku akan bagikan semua ilmunya di situ. Ya kalau terpanggil silahkan. Intinya apa yang terjadi di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita sama-sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuknya, dan situasi privasi juga pasti akan aman dan terjaga. Ya, terima kasih banyak Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan best of luck untuk kamu ke depan. Terima kasih banyak, take care. Semoga kita ketemu lagi di reading anak yang berikutnya. See you Pak nomor 1, bye-bye. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini dan kristal emerald ini, ya, inilah bacaan kamu yang judulnya pesan pengantar jalanmu. Pile nomor 2. Ya, dan kita lihat apa yang kamu pilih kartunya. Kita langsung lihat di sini, pile nomor 2, speak your truth. Ya. Ada gambar teratai, ada gambar capung, ada gambar bulan matahari di sini. Ini bisa menjadi simbol-simbol yang kamu mungkin lagi sering lihat belakangan. Ya, teratai, capung, dan bulan matahari. Di sini kata-katanya adalah speak your truth. Berbicaralah dalam kejujuran. Pile nomor 2. Oke. Jadi pesan pengantar kamu di sini kalau yang aku lihat pile nomor 2, ya, speak your truth bukan berarti kamu pembohong atau orang yang selalu bawa niatan untuk berbohong, tidak. Ya, tapi maksudnya bawa kesadaran lebih di dalam apa yang keluar dari ucapanmu. Ya, dari komunikasi kamu dengan orang-orang di sekitaranmu, pastikan itu membawa nilai kejujuran 100%. 100%. Pau nomor 2, nggak bisa nego. Ya, gitu. Jadi dengan kamu selalu ada dalam membawa energi kejujuran ini, disinilah kamu akan bertemu dengan opportunity jujur kamu. Entah ini opportunity rezeki atau cinta bagi yang belum menemukan orang yang jujur, bisnis yang jujur, ya, orang-orang yang apa adanya. Itu yang kamu akan manifest dalam perjalanan kamu ke depan selama kamu membawa energi yang sama. Entah kenapa di sini emerald yang aku pilih ini pun juga warnanya agak-agak hijau, lebih ke dark green ya, tapi di sini ada ini percak-percik putihnya ya, seperti itu, maksudnya lebih terang ya. Gitu. Jadi di sini ngomongin tentang kemurnian dari apa yang kamu bicarakan sendiri. Ya. Nah, aku tuh kayak dapet pesan di sini Pau nomor 2, ayo harus selalu ingat sama ini. Ingat, bikin ini apa ya, dimemorikan gitu, di-memorize gitu ya, seperti itu. Karena kadang kita nggak sadar, ya niatan kita nggak ada berbohong. Tapi kadang-kadang, karena untuk kita bernavigasi dalam situasi, dalam komunikasi, berbicara dengan orang lain, ada aja nih kayak apa, bohong-bohong halus, bohong-bohong kecil, ya gitu-gitu tuh. Yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya kecil-kecil lama-lama numpuk, lama-lama jadi kebiasaan. Ya, Pau nomor 2, entah kamu mau pakai bohong kecil sebagai alasan, ya, untuk kamu biar nggak kejerat dalam semacam situasi misalkan, ya, atau apapun ini, nggak apa-apa, ini manusiawi Pau nomor 2. Tapi aku yakin orang-orang di Pau nomor 2 ini bukanlah orang-orang yang berniatan, beda ya. Kalau emang orang ada niatannya emang gue mau bohong, gue mau tipu-tipu, ya itu beda lagi. Tapi kalau ini kayaknya lebih kayak kebohong-bohong halus yang mungkin sengaja tanpa sengaja, sadar-sadar nggak sadar, karena terbiasa sama ini. Ya entah mungkin ya udahlah biar dia biar nggak ribut, biar nggak ada yang sakit hati. Nah, tapi kayaknya karma kamu Pau nomor 2 di dalam perjalanan kamu saat ini itu adalah benar-benar jadi otentik 100%. Karena disitulah kamu akan baru benar-benar menemukan kejujuran dan kebenaran dalam hidup kamu sendiri. Ya biasanya kalau kamu kayak gini, karmanya ini nggak beres, kamu akan ketemu sama situasi yang ujung-ujungnya nggak adil buat kamu. Orang-orang yang juga nggak jujur sama kamu. Ya, beberapa dari kalian jatuhnya ada yang sampai ke manifestasi menjadi bentuk
ya kalau mau dibilang penyakit fisik atau kayak gimana, nih ya, nih aku bilangin aja, ini terserah mau percaya apa enggak, tapi orang yang menyimpan kebohongan itu bisa sakit. Ya, Paul nomor 2, entah ini dengan sengaja atau nggak disengaja. Ya, sakitnya itu gimana? Biasanya orang yang akan jadi susah untuk tenang, jadi dia tuh nervous terus energinya, kebanyakan. Ya, nah energi nervous ini itu pasti akan ngaruh kemana? Saraf. Ya, ini aku kasih aja nih ilmunya untuk kamu Paul nomor 2, jadi kamu paham. Jadi kalau kamu paham sama ini, ya kamu mungkin mungkin jarang sakit atau makanya orang jujur itu beneran deh, orang yang jujur otentik itu ya itu jarang sakit. Kenapa? Karena mereka nggak nyimpan energi ini di dalam. Ya, kalaupun misalkan kamu udah keburu nih kayak bohong kecil, aduh gue bohong lagi nih, kamu sadar tuh di situ. Oke, aku ngomong lagi deh sama orangnya. Aku akan bilang sejujur-jujurnya, nggak usah gengsi, nggak usah takut. Buah kejujuran kamu itu pasti baik hasilnya. Selama niatan kamu tulus. Paul nomor 2. Ya, gitu. Bagi kalian yang suka itu ya, nervous system, saraf, mungkin maaf. Kalau ada orang-orang yang itu biasanya sakitnya tuh ya itu seputaran saraf, nervous system. Ya, atau di sekitar liver dan mata. Nah, ya, gitu. Karena apa yang orang lihat, yang menurut mereka dipikirnya kamu jujur, ternyata nggak sepenuhnya jujur. Makanya sakitnya ke mata. Nah, liver di sini kenapa bisa di liver? Ya, karena liver ini kan jatuhnya ya intinya kalau energi toksik di dalam itu pasti lari-larinya ke liver. Ya, jadi kalau bagi ada dari kalian yang ada sakit-sakit di daerah yang tadi aku bilang, ya, mulai beresin energi kamu dengan cara ini. Ini kamu lakukan, kamu sembuh. Nggak perlu ke dokter dan lain-lain. Coba kalau nggak percaya ya. Gitu, karena energi yang kita bawa di dalam itu yang berpengaruh ke kesehatan manifestasi fisik kamu. Ya makanya ada orang yang, maaf ya, dia mau makan sesehat apapun, olahraga setiap hari, tapi penyakitan tuh ada. Orang mau bilang, oh iya ini mungkin penyakit bawaan, turunan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika ditelaah lagi, kondisi pikiran, apa yang dia simpen energinya di dalam tubuh dia, dalam kejujuran, kecemasan hati, dan lain-lain. Ya, tuh. Kamu lihat orang-orang, maaf, ada ya orang-orang nih ya, yang makan tiap hari makan gorengan misalkan ya kayak gitu. Aku nggak nyuruh kamu tiap hari makan gorengan ya, apa nomor 2. Cuman maksudnya tetap jaga kesehatan sebisa kamu. Cuman ini aku cuma contohin aja, ada kasus di mana kamu lihat orang tiap hari makan gorengan. Dia umur hidup bisa sampai 90, 100, tapi happy. Nggak nyusahin orang gitu loh ibaratnya. Ya kenapa? Karena di dalamnya dia yang dia bawa adalah energi apa adanya, otentisitas, kejujuran, dan kebahagiaan itu. Nggak ada tuh sakit-sakitan. Umur 90 ya masih jalan-jalan kaki gitu, nggak apa-apa. Nggak ya ada yang kursi roda, epilepsi gitu-gitu, nggak ada. Ya. Lagi-lagi, sekarang aku bilang sama kamu, di dalam psikoterapi pun ilmu ini ya, itu juga sama kayak otak kita yang mengenal energi ini. Jadi secara bawah sadar itu bisa akhirnya menimbulkan penyakit kalau dibiarkan terus. Ya kalau kamu udah mulai ngerasa gejala-gejala di area tadi, mulai ini pesan ini, kalau kamu ketemu video ini pesan nganterin kamu ke sana. Di reminder, diingetin kamu untuk selalu ada di dalam ranah kejujuran ini. Sebisa kamu. Kita nggak akan pernah bisa perfect, power nomor 2. Tapi ingat, niatan akan berbuah. Pasti akan berbuah. Ya. Oke. Ya. Jadi pesan pengantar kamu ini, dan ya udah aku ngelihat ke depan sebagian besar dari kamu berhasil. Ya, kalau kamu ngeliat simbol-simbol ini, diingetin lagi, ngelihat capung, oke, berarti aku harus ingat lagi, oke, aku jujur aku. Ya, misalkan kita ada bohong-bohong kecil sama pasangan, misalkan mulai menormalisasikan
bilang maaf lalu kamu bilang yang sejujurnya apa. Niatan kamu sebenarnya gimana. Selama kalau memang itu tulus niatannya. Ya. Gitu. Jangan udah bohong, terus makin lama bohong lagi. Ya, ya. Sorry gini-gini dijelasin tapi jelasinnya juga yang bohong ya. Itu malah 2 kali, double. Ya. Gitu ya. Lagi-lagi aku nggak bilang kamu tukang bohong, tapi pesan otentisitas ini hadir. Biasanya kalau kayak gini berarti kamu memang mau ketemu hal-hal yang lebih sebenarnya dalam hidup. Relasi-relasi yang sangat jujur. Orang-orang yang benar-benar tepat dalam hidup kamu. Kita mau ngomongin relasi bisnis, relasi percintaan misalkan ya. Itu relasi-relasi jujur semua yang terbentuk. Kamu ketemu sama orang-orang jujur dan apa adanya. Ya, kalau kamu mau hidup itu bahagia, orang bahagia itu hidup itu tuh kunci hidup bahagia sebenarnya. Dikelilingi sama orang-orang jujur dan tulus. Nggak semua orang bisa punya itu. Ya, nomor 2. Ada yang mau uangnya banyak segunung-gunung tapi sekitarannya orang nggak benar semua. Orang yang punya agenda niatan busuk semua. Akhirnya apa? Tidak tenang terus kan energinya. Gitu. Sekarang gimana caranya dia pakai uang dia untuk bisa jadi tenang? Nah, ya, nggak bisa. Caranya, makanya aku bilang kuncinya bukan di situ, tapi di kesadaran ini. Ya, jadi ada orang kan yang bilang, oh ini pusing, pasti ntar juga kalau ada duit, ntar juga seger lagi, ntar juga nggak pusing lagi. Oke, tapi belum tentu. Ada yang nanti udah dapet duit, pusingnya beda lagi, ada lagi gitu. Ya, kuncinya di sini. Balik lagi ke ini. Jadi apa adanya. Maka rezeki akan apa adanya juga sama kamu. Ya, poin nomor 2. Oke. Ini ada ya jadi kayak udah apa yang kamu rasa kamu selama ini pendam dalam kebohongan. Mungkin udah saatnya kamu kumpulkan niatan untuk membuka kejujuran. Poin nomor 2. Ya. Kamu akan lihat efeknya. Kamu gak usah takut dengan kejujuran. Tuhan semesta itu sangat menghargai kejujuran orang. Selama niatannya tulus dan baik ya. Lagi-lagi. Bukan karena aku mau jujur takut kena azab. Ya jangan gitu. Tapi aku mau jujur karena aku ingin semua baik-baik aja. Aku ingin jadi versi yang lebih baik juga. Ya. Karena kalau kamu bilang aku mau jujur biar aku gak kena azab, kamu lakukan itu bukan karena kamu tulus, tapi karena kamu takut kena karma. Gak usah takut kena karma, karma akan selalu menemukan jalannya ke kamu. Ya, poin nomor 2. Nih. Oke, kita lihat ya di kartu-kartunya nih, di sini. Ya, karena kadang hal-hal kayak gini tuh gak sadar. Ya, makanya di sini kita harus bisa lebih punya kesadarannya di atas kejujuran kita sendiri. Oke, poin nomor 2. Oke, aku doa sebentar. Kita lihat petunjuk tambahannya untuk kamu. Pile 2, ya we have 4 of Wands for inspiration, 6 of materials ya. Ini 6 of Pentacles. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Oke, kita lihat di sini. Nine of Pentacles, 3 of Cups, Ace of Cups. The Emperor. Okay. 10 of Voices. And 10 of Inspiration. Energinya heavy. Ya, poin nomor 2. Tapi bukan berarti negatif. Gimana? Aku akan jelaskan dan aku akan bantu di sini. Ya, orang-orang yang datang ke channel aku ini, aku cuma bilang kalau channel ini bukan untuk kamu mau dengar apa yang kamu mau dengar, tapi mungkin apa yang kamu lebih butuh dengar sebenarnya. Ya, channel ini ada untuk itu. Itu niatan aku buat channel ini. Aku pun juga apa adanya sama kamu. Jujur, kita di sini. Ya, aku nggak mau bilang, oh ini semua indah untuk kamu, pal nomor 2.
tapi energinya begini, aku nggak bisa bohong. Aku bohong, aku yang kena sambar geledek nanti. Ya, jadi kita di sini belajar jujur. Ya, apa yang ada di sini bukan berarti kamu akan kena energi negatif, bukan. Tapi ini adalah pesan pengantar kamu untuk kesembuhan situasi kamu, dan itu niatan aku di sini. Untuk menyampaikan ini, menyalurkan ini ke kamu, power nomor 2. Ya, karena energi kamu cukup heavy di kanan kiri ini, kayak lagi kejepit sama ketiban sesuatu gitu loh. Aku tuh ngerasanya, karena ini energi angka 10 nih, 2 di kanannya, Ten of Wands, Ten of Swords. Tapi kalau ada angka 10-10 di sini, ya mungkin ini kamu sering lihat juga angka 10-10. Mungkin ini ya kamu sering lihat di jam atau di mana, ya kombinasi angka 1 dan 0. Yang artinya perubahan hidup kamu baru bisa terjadi ketika kejujuran ini terbuka. Terutama bagi kalian yang merasa rezeki kalian tersangkut, apapun itu ya tersangkut. Ini karena ini, percayalah kalau kamu ini nggak bisa, itu akan kejebak terus energinya di situ. Dan ini sudah pernah terjadi di kasus banyak orang. Aku pernah selama ini bantu ya. Dan kebetulan di sini pesannya adalah ini. Terutama bagi kalian yang hidup berpasangan, menikah di dalam rumah tangga atau apa, jagalah kejujuran di dalam sana. Kamu kalau mau jujur sama orang, gak harus nunggu tuh orang jujur buka-bukaan sama kamu dulu. Kita bukan mau ngomongin soal buka-bukaan aib di sini, power nomor 2. Tapi niatan dari dalam diri untuk memurnikan karma ini. Kamu dikasih kesempatannya untuk beresin ini sebelum semua terlambat. Power nomor 2. Ada energi orang lega ya di sini, ada. Dukungan dari orang-orang di sekitaran kamu, ada dukungan dari semesta, ada apapun bentukan hasil dari ketika kamu jujur seperti ini, ya itulah buah yang kamu petik. Ya, gitu. Tapi seperti aku bilang, jangan takut dengan apa yang kamu petik, karena niatan kamu sudah kamu ubah ke arah yang lebih baik. Apapun yang terjadi, berarti itu bentuk keselarasan berikutnya untuk kamu. Jangan lari dari kejujuran ini, power nomor 2. Begitu ini beres, kamu lihat karmanya selesai, Six of Materials, Pentacles, 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 semua hadir di sini. Kamu akhirnya bisa saraf kamu bener lagi. Kamu akhirnya bisa pegang kontrol akan kebenaran kamu sendiri. Ini nggak harus sesuatu kebohongan besar ya, power nomor 2, enggak. Tapi mungkin ada, kamu coba cerminkan lagi, analisa kembali di hidup kamu apa yang kamu masih tidak otentik di situ. Entah kepada pasanganmu, entah kepada orang-orang sekitaran kamu, atau bagaimana kamu membawa dirimu, apapun itu. Ini pesan reflektif. Ya, kembali lagi, bacaan ini gak ada unsur memaksa. Kalau kamu gak ngerasa kamu perlu ngelakuin ini, gak usah dilakukan, tidak apa-apa. Tapi bagi kalian yang bingung kenapa hidup saya begini, mungkin ini jawabannya. Karma. Bisa kok disembuhin kalau kamu mau berniat baik. Ya, Four of Wands ngomongin tentang merestruktur kembali kehidupan dengan membawa kebenaran dan kejujuran ini. Supaya hidup kamu dibangun di atas fondasi jujur. Baru kamu bisa bangun apapun di atas fondasi itu setinggi langit. Di situ cita-cita kamu akan lebih bisa tercapai. Kamu punya karmic exchange ini, Six of Pentacles ini. Ya, pasti bisa, power nomor 2. Aku rasa kalian ini orang-orang baik. Orang-orang yang punya hati yang luar biasa. Kayak aku tuh ngeliat hati kamu tuh emas. Warna hijau bahkan terpancar dari situ, heart chakra energi ya. Energi kesembuhan sebenarnya datang dari hati kamu. Cuman kamu diminta untuk sembuh dengan cara ini dulu. Oke? Ya, rasakan lagi. Bawa dalam doa, minta petunjuk lagi. Power nomor 2. Karena kamu ketemu bacaan ini gak kebetulan. Oke? Oke, aku doa lagi. Power nomor 2 untuk keluarin kartu-kartu kamu berikutnya. Aku doa sebentar. Oke, power nomor 2.
Keluar 3 kartu ya. Ya, jadi dengan pesan yang tadi, baru hidup kamu akan bisa bertransformasi dan berubah ke arah yang lebih baik. Ya, konfirmasi ini di sini ada gambar bangunan, manifestasi kamu bagi kalian yang manifestasi rezeki besar, mungkin untuk nanti suatu saat membangun kehidupan. Aku bilang ya, tadi kan aku ada kata-kata kita membangun di atas fondasi kejujuran dan kebenaran. Nah ini ibarat kita bangun rumah ya di atas fondasi tersebut. Ya dengan ya ini gemilang, ada warna emasnya, putihnya seperti itu. Ini melambangkan rezekimu. Rezekimu akan diukur dari sini. Nomor 3, ini aku udah ngomong ya. Gitu. Jadi ya di sini karena di sini juga ada energi rumah ya. Ya. Dan ya kita lihat lagi ada 2 kartu ya. Keep the faith. Ada gajah yang keluar dari hutan belukar nih di sini ya. Dia keluar. Kenapa? Ada kupu-kupu yang ngarahin jalan keluarnya dia. Tapi untuk dia bisa menerobos hutan ini, dia harus pegang keyakinan. Bagaimana dia bisa percaya sama kupu-kupu ini? Kalau dari awal kupu-kupu ini bohong sama dia, mungkin dia masih kejebak di hutan. Tapi dia percaya kupu-kupu ini berniat jujur. Kamu kalau jadi orang yang benar-benar bawa niatan jujur terus, kamu akan tentunya bisa jauh lebih bisa menjadi saluran kebaikan. Dan karma-karma baikmu tentunya akan ada di situ. Ya. Kenapa gajah ini akhirnya bisa keluar dengan pertolongan si kupu-kupu yang jujur ini? Karena dia hidup dibalut sama kejujuran dan kebenaran. Kamu kalau jadi orang jujur ya, paling jujur, kamu tuh ketemu orang-orang baik yang nolongin kamu di situ. Pasti. Orang-orang yang mungkin membantu kamu keluar dari masalah kamu. Orang-orang jujur dan orang-orang baik ada di luar sana. Tapi untuk kamu bisa terhubung sama orang-orang ini, kamu harus jadi seperti itu juga. Kenapa? Karena Tuhan jaga orang-orang yang kayak gitu. Ya, di sini kita ada retreat. Retreat yang artinya apa? Jangan lari, jangan kabur dari sini. Hadapi dengan hati tulusmu, maka kamu akan lihat kehidupan, arah hidup yang jauh lebih sebenarnya untuk kamu. Oke? Pile nomor 2. Itu petunjuknya. Semoga ini bisa cukup diterima ya. Pile nomor 2, aku tidak ada maksud untuk menghakimi kamu gimana-gimana. Aku hanya menyampaikan pesannya saja di sini. Sebagaimana kamu mencernanya, kembali ke kamu lagi ya. Pile nomor 2. Ya sebelum aku menutup bacaan ini, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir ya untuk pile nomor 2. Ini bisa menjadi kamu, bisa juga orang yang akan berpengaruh dalam perjalanan ini, atau punya karma kejujuran dengan kamu di sini. Ya kita ada Aries sangat besar di pile nomor 2. Wah ini banyak sih zodiaknya. Coba ya aku tarik dari bawah decknya, kita lihat. Ya Aries kencang, fire sign lainnya Sagittarius, Leo ada, ya fire sign kencang di sini. Lalu air sign Gemini, Libra, ya Gemini strong ya, Gemini, Libra, Aquarius di sini hadir. Ya. Sebentar, Scorpio hadir juga. Ya itu aja zodiaknya. Kalau water sign lebih ke Scorpio yang aku lihat. Ya, sampai di sini aja bacaannya. Semoga sih bermanfaat dan sonet. Maaf kalau ada salah-salah kata. Nomor 1. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca, pelajari lebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana ya.
Dan belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus. Yang pertama adalah sesi spiritual mentoring. Ini khusus bagi mereka yang mungkin lagi dalam fase kebangkitan kesadaran spiritualnya. Mungkin masih banyak pertanyaan, kebingungan tentang spiritualitas diri. Kalau kamu rasa aku bisa bantu, silahkan kontak. Silahkan ini ya, maksudnya datang. Lalu yang kedua adalah tarot mentoring atau tarot coaching. Ini kita belajar, maksudnya kayak aku akan ajarkan khusus bagi mereka yang memang serius sekali untuk belajar memakai kartu sebagai media spiritual ya, media penyampai pesan ilahi. Aku akan kasih tahu tata caranya gimana, pembenahan energinya gimana, kita belajar kartu-kartunya juga. Ya, semua ilmu yang aku tahu aku akan bagikan di situ untuk kamu. Jika berkenan saja. Apapun yang ada di sini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Oke. Pahala nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan best of luck untuk kamu ke depan. Semoga kita ketemu di readingan aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Pile nomor 2, bye-bye, see you. Halo, pile nomor 3, bagi kalian yang memilih kristal ini dan kartu ini ya, ini bacaan kamu yang judulnya pesan pengantar perjalanan kamu. Ya, ini kristal yang kamu pilih, Red Banded Calcite, ya. Cuman ada yang bilang ini tuh pork stone, ya, pork itu kan, maaf ya, kayak daging B2. Karena bentukannya kayak gini nih, kayak serat daging gitu ya, kayak ini kan lemaknya gitu-gitu ya. Gitu, jadi ininya aja ya, kayak nickname atau nama sebutannya, karena panjang kan, Red Banded Calcite gitu ya. Cuman ya ini kristal yang kamu pilih dan kartu yang kamu pilih di sini, create. Ya, interesting, pile nomor 3, kreasi, create. Energi kamu udah jauh lebih bersih, pile nomor 3, aku ngelihatnya ya. Ini bagi kalian yang mungkin wondering energi gue gimana ya sekarang ya. Ini aku akan baca secara scanning secara sekilas ya di sini. Pile nomor 3, energi kamu udah jauh lebih positif. Mungkin sudah banyak yang kamu lakukan dalam pembenahan energi, pembersihan energi. Beberapa dari kamu ada. Kalau aku ngeliat ada kayak semacam energi yang keangkat dari kamu, pile nomor 3, tapi yang maksudnya yang memang udah nggak selaras lagi sama kamu. Ya, ya, dan aku merasa energi yang terangkat ini juga adalah berupa blok-blok energi atau blok manifestasi yang ikut terangkat ya di sini yang aku lihat. Ya, jadi apapun yang menghalangi jalan kamu untuk berkreasi kemarin-kemarin ya, jalan kamu untuk ke arah tujuan yang sebenarnya, ini kayaknya udah kegeser nih sama energi baru kamu ya, energi kamu yang sudah naik di sini. Makanya ada orang di sini dia main biola di tengah padang bunga ya, malam-malam. Gitu, tapi pas dia mainin biolanya, bunga-bunganya nyala semua. Ya, seperti itu. Jadi aku ngelihat kayaknya kalian sudah siap menjalankan apa yang memang seharusnya kamu jalanin. Mungkin ini beberapa dari kamu ada yang sudah pending lama ya untuk ini. Ya sorry, karena aku dapat penglihatan nih, kadang-kadang penglihatan itu kadang bisa random banget, kadang bisa absurd ya. Aku barusan ngelihat, maaf, daging ini ya, ini digantung di kayak kamar pembeku gitu ya, jadi kayak freezing room gitu ya, freezer. Dan udah dia di situ aja. Nah, itu maksudnya apa? Itu kan dia udah lama tuh di situ tergantung dibekuin gitu supaya tahan lama ya. Nah, ini berarti mungkin beberapa dari kamu ada yang udah terpending lama tuh, ngegantung ya. Mungkin kamu mau ngelakuin apa, nggak jadi-jadi, maju mundur, atau mungkin udah ini lagi gitu-gitu ya. Jadi seperti ada aja gitu ya penghalang energinya gitu. Ini bisa macam-macam untuk beberapa dari kamu. Tapi saat ini, seperti aku bilang, ada semacam energi yang keangkat nih, energi lama yang keangkat. Ya, jadi kamu sudah tidak lagi ngegantung dingin beku seperti itu. Kamu esnya udah lumer dan kamu siap untuk dipakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat sama semesta. Ya, gitu. Jadi energi yang dari dalam kamu ini kamu pancarkan di sekitaran kamu, dan sekitaran kamu akan ikut menyala bersama kamu di sini. Berarti mungkin salah satu tujuan hidup kamu untuk
memberikan manfaat ke sekitaran kamu juga dengan apapun yang kamu nanti akan jalanin pile nomor 3. Ya. Jadi aku melihat ada release of negative energy. Ya, energi negatif yang kelepas, yang kerilis keangkat dari kamu. Seperti yang aku tadi juga sudah bilang, PR kamu tinggal menjaga energi ini aja. Pile nomor 3 nggak gimana-gimana. Dan bikin ruang dalam diri kamu untuk kebahagiaan hadir. Ya, untuk yang optimisme hadir di situ. Jadi isilah diri kamu dengan hal-hal positif, optimis, bahagia. Ya, supaya energi positif bisa ngalir lewat kamu. Oke, pola nomor 3. Beberapa dari kamu di sini dengan kata-kata create atau kreasi, energi inovasi kamu lagi besar. Aku nggak heran kalau banyak dari kamu yang di dalam perjalanan ini mungkin akan benar-benar menemukan perspektif, menemukan ilham, pencerahan untuk sesuatu yang kamu mau kreasikan ke depan. Ya, gitu. Itu yang aku lihat. Dan kenapa ini kayak warna kristal ini pun juga kayak dia ini ya, ini kan kayak aku kan bilang kayak seperti ada energi yang keangkat. Ini yang gelap-gelap warnanya keangkat nih. Jadi ini udah terang, udah bersih. Ini seperti energi kamu. Aku baru ngeh juga ya, baru sadar juga. Angka 77777 terus muncul di aku ini file nomor 3 ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi sering melihat angka ini. 7 adalah angka spiritual, tapi di satu sisi angka hoki dan keberuntungan juga. Ya, jadi apapun yang kamu jalanin, aku yakin banget apapun project baru kamu ini, ke depan ini akan sukses jangka panjang. Aku aminkan itu untuk kamu semua file nomor 3. Oke, kita lihat dari kartu-kartu kamu. Ya, nggak terlalu ada gimana-gimana lagi ya. Untuk file nomor 3 ini cukup singkat padat jelas. Ya, karena kalau pas 1 file 2 mungkin akan lebih panjang ya bacaan satu kartu ini nih. Lebih singkat. Kayaknya, nggak tahu. Aku kadang suka kalau lagi ngomong kayak gini, bener-bener elemen waktu tuh seperti nggak ada ya. 3. Kayak ngawang gitu. Oke, kita lihat di sini. Aku doa sebentar. Oke, file nomor 3 kita lihat petunjuk semesta untuk kamu lagi. Pesan pengantar perjalanan kamu. Oke, aku nggak baca kartu kebalik ya. Kita ada Five of Inspiration, lagi-lagi kata-kata inspirasi yang tadi aku bilang. Queen of Swords. Oke. Four of Emotions, Four of Cups. Ada Hangman. Five of Cups, oke. Bawah decknya di sini kita ada Three of Wands, Three of Inspiration, Knight of Pentacles, ya, sama The Sun, bagus sekali. Bawah decknya Ten of Pentacles, ya. Nih nanti aku harus jelasin ini juga ya. Oke, kita semoga ya ingat. Atau kadang aku tuh suka lupa. Bentar. Suka lupa nih. Butuh pengingat. Butuh asisten. Oke, file nomor 3, sorry. Kita lihat ya. Di sini ada Queen of Swords. Oke, ini energi kamu. Five of Cups, ya. Jadi ada angka 5. Bentar. Iya, 5. Ya. Aku melihat adanya transformasi dan perubahan dalam karya, dalam apa yang kamu akan karyakan. Ya, dan aku melihat ide-ide ini akan muncul benar-benar tiba-tiba nih, kayak misalkan tiba-tiba ide masuk, kamu langsung kerjain, kamu langsung jalanin gitu. Jadi kayak ilham yang langsung dikerjain langsung gitu loh, seperti itu oleh kamu file nomor 3 ke depan. Jadi kayak bagi kalian yang masih ngerasa kayak aduh aku bingung ya mau ngejalanin apa, mau ngelakuin apa, mau bisnis apa atau mau gimana, kenapa jawabannya belum datang? Karena itu nanti akan datang tiba-tiba kayak gitu. Kamu dapat ilhamnya langsung kamu kerjain gitu loh. Seperti itu ya. Jadi kalau belum dapat sekarang wajar, karena nanti akan kayak gitu ya. Jadi daripada pusing mikirin itunya, mendingan fokus ke pembenahan energinya ya. Pastikan kamu membawa energi yang sangat positif untuk memulai apapun ini, The Sun. Oke? Gitu. Jadi, dan aku juga ngelihat ini The Sun juga lagi-lagi mengkonfirmasi kalau apapun yang kamu mau jalanin ini akan dibalut sama energi positif dan hasilnya akan besar. Karena di bawah decknya kita punya Ten of Pentacles, kesuksesan besar untuk kamu
Ya, Hangman, Five of Wands, Four of Cups. Jadi aku ngelihat beberapa dari kamu mungkin ini abis melewati fase nyangkut yang cukup lama. Aku ngelihatnya, entah kamu nyangkut di pekerjaan yang kamu sebenarnya nggak happy, atau kamu nyangkut, maaf, di pengangguran misalkan seperti itu, belum ngejalanin apa yang kamu bisa jalanin, mungkin udah cukup lama. Ya, dan biasanya orang yang lagi kayak gini kadang-kadang suka jadi agak comparing dalam artian kadang sadar nggak sadar kayak kita ngerasa kayak kok orang itu bisa berhasil, kok saya masih nyangkut di sini gitu-gitu ya. Seperti itu. Power nomor 3, kamu nggak usah khawatir, jangan fokus di jalan orang. Kita semua punya waktu sendiri-sendiri. Ya, ada orang yang cepat di awal, di tengah mandek, di belakang baru cepat lagi. Ada orang yang dari awal sampai tengah tuh mungkin rasanya lama, tapi nanti di belakang cepet gitu. Ya, jadi kita punya waktu yang beda-beda. Ya, kamu jangan samain karma kamu sama orang lain. Ya, banyak orang-orang sukses di luar sana dan happy itu setelah melewati perjalanan yang luar biasa nggak mudahnya. Yang kamu lihat itu cuma hasil akhirnya doang. Perjuangan dia mungkin dia nggak tunjukin ke orang-orang. Ya, jadi pada kamu ribetin perjuangan dan hasil orang lain, kamu fokus ke perjuangan dan hasil diri kamu sendiri. Apa yang kamu mau perjuangkan dari saat ini. Jangan penuhi pikiran kamu dengan sekitaran kamu ini bagaimana. Justru kalau ada yang baik di luar sana, jadikan itu cermin inspirasi kamu. Saya pengen bisa sukses kayak gitu. Dan kamu doakan dia sukses terus, doain orang itu happy. Kamu misalkan kalau ini masalah love, masalah percintaan, kadang-kadang kan ada orang bitter ngelihat orang pacaran atau happy sama pasangan, terus dia yang kayak mungkin jadi ada pahit, atau mungkin jadi ada kayak perbandingan, atau mungkin ngerasa diri saya kurang beruntung, atau apapun itulah ya. Daripada begitu, kamu doain dia langgeng, doain dia happy. Kamu otomatis energinya kan happy, lebih happy. Ya, jadi bawa energi yang positif di sini. Ini sebagian besar dari kamu udah paham dan udah jalanin. Ini cuman kayak petunjuk aja bagi yang mungkin masih OTW. Kamu itu adalah orang-orang cerdas, intelektual, pintar, kebajikan, wisdom semesta itu besar akan masuk lewat kamu. Kamu akan ada menjadi saluran energi positif. Cuman ya di sini pesannya, tinggalkan segala bentuk penyesalan, tinggalkan segala bentuk luka hati atau apapun rasa di mana kamu merasa kayak saya telat dibanding yang lain, kamu merasa masih dikejar-kejar waktu. Jangan hidup dikejar-kejar waktu. Power nomor 3, kamu akan capek seumur hidup. Ya, dan jangan compare waktu kamu dengan waktu orang. Kamu kalau udah bisa itu aja, stres kamu udah akan sebagian besar akan hilang. Daripada kamu hidup mengejar-ngejar waktu apapun ini, atau merasa dikejar-kejar waktu, lebih baik kamu hidup menghargai waktu yang ada saat ini. Kamu mau pakai untuk apa saat ini? Oke? Jadi kamu rangkul dulu semua. Tenangin diri kamu dan aminkan kalau rencana Tuhan semesta itu ada di saat yang paling tepat untuk saya. Keajaiban divine timing itu besar. Kamu bisa nggak pegang faith-nya, keyakinannya lagi akan itu. Ya, tiba-tiba nanti di sini yang aku lihat, yang tadinya pelan, nggak gerak, nanti tiba-tiba kamu ngacir cepet, itu yang aku lihat suksesmu. Power 3. Growth, perkembangan yang sangat besar, Three of Wands and the Sun. Kamu nggak usah khawatir nanti dengan perjalanan perubahan cepat ini, karena kamu pintar, karena kamu cerdas, kamu akan sangat cepat beradaptasi. Jangan takut sama perubahan. Ya, bagi kalian yang bosen, mungkin belum ada sesuatu yang benar-benar bisa kamu fokuskan, atau kamu belum tahu apa, jangan dibawa stres. Ya, punyalah sudut pandang atau mindset kalau kamu lagi seperti ini, berarti semesta lagi nunggu respon kreatif kamu. Daripada kita stres, jadi stres, jalanin aja apa yang kita bisa hasilkan, kita kreasikan sendiri. Kamu ini adalah
jiwa-jiwa kreator dan pencipta, pile nomor 3. Kamu itu saluran energi pencipta semesta alam ini. Entah kamu menciptakan sesuatu, kamu inventor sesuatu nanti ke depan, atau kamu menciptakan energi positif, energi kesembuhan, apapun itu. Menciptakan produk baru, jasa baru, apapun. Menciptakan pola kehidupan baru, membantu orang menemukan pola kehidupan baru yang lebih baik. Ada. Ya, pile 3. Ingat, musik yang kamu mainin ini semakin bagus, semakin energi di sekitaran kamu ikut terangkat. Naik positif. Tapi kalau kamu main biola, soak gitu ya bunyinya, karena mood kamu lagi jelek gitu ya, ngak-ngek-ngok gitu, bunganya malah mati. Gitu. Ya, taburan energi kamu ke sekitaran kamu ini sedang disorot semesta. Kadang kalau lagi kayak gini, kadang kita bisa nyemprot ke sekitaran kita yang tidak baik. Contoh apa? Kamu punya pasangan kamu jadi korban. Ya, kamu punya orang-orang dekat, keluarga, temen atau apa, sama. Karena kamu mungkin ya ini banyak pikiran kamu amburadul, jadi agak-agak senggol bacok gitu, seperti itu. Atau moodnya tiba-tiba roller coaster naik turun sendiri. Ingat, main biola suaranya harus indah, musiknya harus indah, dan kamu sangat mampu untuk memainkan musik yang indah ini. Mulai perubahan perspektif, pile nomor 3. Ya, masa depan kamu cerah sekali nih. Cuman kamu harus bisa membawa diri ke arah sini. Beberapa dari kalian, kesuksesan kalian atau kreasi kalian akan jatuhnya bekerja sama dengan seseorang atau lebih. Ya, tapi sebagian besar dari kamu ini partnership. 2 orang yang saling mengisi. Karena di sini ada nih energi 2 orang ya. Ada dengan pasangan sendiri. Ada yang dengan seseorang yang ada kemungkinan nanti ada hubungan berpengaruh sama love life. Ya, entah dia mempertemukan kamu dengan love life-mu berikutnya, atau dia adalah love life kamu berikutnya, seperti itu ya, pile 3. Atau ya ini ya sama sahabat atau sama siapa, adalah energinya di sini. Kamu nggak sendiri intinya. Kreasi kamu ini membutuhkan jiwa-jiwa yang saling mengisi. Seperti orang main biola sendiri ya bagus, tapi kalau dia di dalam orkestra akan lebih bagus lagi. Ya, pile nomor 3. Kamu akan ketemu sama keluarga jiwa ini jika belum. Ya. Dan progres sukses kamu meskipun baik, cerah, tapi semua akan konsisten, perlahan tapi pasti. Aku nggak mau bilang ini pelan, tapi perlahan ya, beda ya. Perlahan itu maksudnya ya dia ada ritme, nggak buru-buru lah intinya. Ya. Gitu. Oke, cukup positif. Kita lihat dari kartu-kartu kamu berikutnya, pile 3. Kalau, maaf ya, ini tadi aku bilang kalau kamu berkreasi bareng sama orang lain, nggak harus kalian berdua bareng bikin gimana, nggak. Cuman mungkin dibantu, disupport sama seseorang, gitu-gitu tuh juga ada ya, seperti itu. Karena di bacaan banyak orang ada kemungkinan kesana juga. Oke, pile nomor 3 aku doa sebentar. Aku cuma akan ambil 2 kartu dari sini ya. Oke, pile 3 kita lihat. Oke, langsung keluar 2 kartu. Ya, pile nomor 3, pesan pengantar kamu di sini meminta kamu untuk take action. Kamu kemarin sudah banyak berhenti hidup kamu, pause, ada momen berhentinya nih di sini untuk kamu banyak refleksi dalam kehidupan kamu. Dan kamu sudah melewati proses refleksi ini, proses kontemplasi ini sudah, beberapa dari kamu udah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya. Sudah dapat ilham. Kamu sudah dapat petunjuknya. Sekarang, saatnya ambil langkah. Langkah nggak usah buru-buru, tapi konsisten dulu. Apa yang kamu pengen arahin hidup kamu kemana, kamu pengen coba apa, berkreasi, ya hari ke hari, jangan bolong kreasi kamu. Bikin apa kek, ngelakuin apa, gitu-gitu. Ya, karena ini kamu sedang ada di dalam perjalanan
mau menjalani misi jiwa kamu yang sebenarnya. PAL 3, ini udah deket banget energinya. Oke? Iya, itu aja sih. Ya angka 7 yang aku lihat ya, ada untuk kamu nih. Angka 7 itu angka spiritual, angka jumlah cakra, ya warna pelangi, gitu-gitu. Ya berarti kalau ketujuh cakra kamu, kalau meditasi cakra balancing ya, maksudnya seimbangan energi, seimbangan cakra, jiwa raga pikiran, semua itu penting untuk kamu. Untuk menemukan hasil kreasi ini. Musuh terbesar kamu adalah pikiranmu sendiri. Karena kalian orang cerdas, kelebihannya kalian top chair otaknya, tapi ya kita semua punya kelebihan kekurangan ya. Kekurangannya itu otaknya nggak bisa diem. Ya, tapi ingat, your mind is for you to control. Pikiran itu ada untuk kamu bisa mengontrolnya, bukan sebaliknya. Ya, kalau masih sebaliknya, kamu belum ada kesadaran di atas itu berarti. Berarti PR-nya apa? Latihan mindfulness. Udah nggak ada lagi jalannya. Ya, belajar mindfulness. Belajar kayak sadar dalam pikiran. Biasanya kalau kamu udah sadar mindfulness, kamu kan aware. Kayak kamu kalau lagi overthinking, aku lagi overthinking nih. Oke, aku akan ambil action untuk men-stop overthinking ini. Aku alihkan perhatian aku ke hal-hal yang lebih positif. Aku jalanin hobi, aku doa kek, meditasi kek. Ya, gitu. Cari diversion ya, maksudnya kayak bukan pendistraksi juga sih, cuman kayak kamu alihkan ke sesuatu yang lebih positif. Karena overthinking kamu ini gak ada gunanya. Beneran, gak ada. Ngerusak kamu doang energinya. Ngerusak hasil manifestasimu, ngerusak pencerahan menuju jalanmu. Ini matahari gak bisa bersinar karena kamu ketutupan sama burung-burung gagak hitam ini, kepalanya. Overthinkingmu kamu bisa lebih atur lagi, beres energi mind kamu, energi cahaya masuk ke kepala kamu, baru keisi energi ilham kamu dapat pencerahan, semua jadi jelas kamu harus apa dan lain-lain. Jadi kalau kamu merasa kesulitan menemukan pencerahan, berarti problemnya itu ada di kekuatan pikiran kamu sendiri. Fokus ke situ, aware ke situ, power nomor 3. Oke, itu aja. Sisanya kamu udah bagus banget. Aku ngeliat sebagian besar dari kamu sudah banyak berprogres, makanya kan aku bilang ini udah banyak energi keangkat, energi ininya ya, kotornya. Tapi masih ada. Masih oke, dikit lagi gitu ya, seperti itu. Oke, ya itu saja bacaan ya. Sebelum aku akhiri bacaan ini, ada beberapa energi zodiak yang hadir di PAL nomor 3. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk untuk kamu tambahan. Ini bisa kamu, bisa seseorang yang akan berperan penting dalam perjalanan kamu ini, mendampingi kamu dalam perjalanan kamu ya. Oke, kita ada Leo sangat strong di sini dengan The Sun, ada Virgo, Gemini, Taurus, Capricorn hadir, Libra, Aquarius hadir. Ya, itu zodiak-zodiaknya. Oke. Ya. Mungkin Pisces ya kalau water sign ini, kalau PAL nomor 3. Oke, itu aja petunjuknya untuk PAL 3. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama, Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya, jangan malu-malu. Biasa aku langsung kirim katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan beberapa bulan belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus. Yang pertama adalah spiritual mentoring. Ini khusus bagi yang mungkin masih ada di dalam perjalanan kebangkitan spiritualnya, mungkin lagi bingung dengan spiritualitas diri. Kalau kamu rasa aku bisa terpanggil, aku mau bisa bantu kamu, silahkan. Lalu yang kedua, tarot mentoring, tarot coaching. Ini khusus bagi mereka yang memang benar-benar mau serius untuk belajar memakai kartu sebagai media arahan semesta, media spiritual. Ya, media ilahi. Aku akan ajarin semua tata caranya, pembenahan energinya, pemahaman kartunya, dan segala ilmu-ilmu yang aku pahami di situ. Jika kamu terpanggil saja, ya.
Dan intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Dan apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bentuk kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan best of luck untuk kamu ke depan. Dan ya, semoga kita ketemu lagi di bacaan aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Pak nomor 3, bye-bye, see you.